Nabi palsu ya? Nabi palsu. Salima al-kadzab. Al-fil gajah. Gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kau apa itu gajah? Lahu dzanbun, dia punya ekor gitu ya. Terus lahu khurtum tawil, dia punya belalai yang panjang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan, dan topik kita kali ini yaitu memperingati Nuzulul Quran. Untuk itu telah hadir di studio kami staf Bimas Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Al-Mahdi Akbar LCMA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat, apa tuh? Mendengar. Sahabat Kemenak Podcast ya. Iya, sobat, biasanya sobat gitu. Sobat, iya. Ini saya lagi agak-agak ini nih, ragu nih ya, agak-agak nervous ya berhubungan dengan Pak Dokter nih. Baik Pak Ustadz, ini alhamdulillah kita sudah ada pada peringatan Nuzul Quran di mana-mana ini ya, di masjid-masjid atau bahkan mungkin di negara juga mau memperingati Nuzul Quran ya. Iya, biasanya itu. Emang sebenarnya kapan sih itu? Peringatan Nuzul Quran itu sebenarnya tanggal berapa ya? Ya, di beberapa tempat ada tanggal 27 Ramadan baru mereka. Baru. Iya. Kalau Saudi itu ini ya? Ya, rata-rata beda sih. Kalau kita rata-rata 17. Memang sih dalam ada gak ininya literasi atau apa gitu, yang menyebutkan malam Nuzul Quran itu perbedaan pendapat lah. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan tuh biar masyarakat nih paham ya. Ya, ada kitab Imam Zarkashi ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran, itu disebutkan tuh ada 3 kaul ya tentang turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan, tapi semua sepakat itu turun di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Surah Al-Baqarah jelas dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri juga belum ini, belum ada yang tahu ya. Jadi ada 3 kaul. Pertama tuh di bulan Ramadan. Itu pasti ya. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi sepakat. Cuman ada 3 golongan. Pertama itu turun di bulan Ramadan. Yang kedua turunnya itu di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal? Ya. Pendapat ketiga turunnya itu di Syahrul Rajab, di bulan Rajab. Oh, jadi mereka tidak sepakat di bulan Ramadan ya? Ya. Dan ulama yang menganggap Al-Quran turun di bulan Ramadan sendiri berbeda masalah tanggal. Ada yang mengatakan, ya ini kalau yang ulama yang mengatakan bahwa bulan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan itu Al-Wahidi, Ibnu Katsir, banyak itu. Tapi mereka tidak sepakat dalam harinya. Ada mengatakan tanggal 17 itu Abu Ja'far Al-Baqir itu yang dipakai oleh kita. Ada lagi mengatakan tidak, itu tanggal 24 Ramadan, karena itu dianggap Lailatul Qadar. Ada lagi mengatakan itu di malam 27. Ada yang bilang 17, ada yang bilang itu 24, dan bilang itu 27. Tapi sepakat semua itu di Syahrul Ramadan gitu. Nah, dari riwayat dari Ibnu Abbas, dia mengatakan turun di, kan gini, Al-Quran itu turunnya gimana, mekanisme turunnya gitu ya. Apa awal ayatnya atau gimana gitu ya. Gitu. Jadi memang para ulama ini menyikapi bahwa turunnya itu 2 kali. Pertama turun secara duf'atan wahidatan, 1 kali penuh. Ulama menyebutkan itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu letaknya itu di langit. Langit dunia atau gimana? Iya, langit dunia. Ila samai dunia itu. Jadi dari Lauhul Mahfuz itu Al-Quran turun sekaligus 1 di Baitul Izzah. Nah, itu semua bilang mengatakan di bulan suci Ramadan. Kemudian itu pertama ya. Terus turun keduanya itu secara munajjaman. Kalau kita gradual namanya, berangsur-angsur selama 23 tahun, dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan ayat yang terakhir. Itu mutafarriqon, mereka bilang, tidak duf'ah wahidah gitu. Nah, kalau saya bilang tadi, kita kembali yang ulama yang golongan pertama tetap sepakat bahwa turun secara duf'atan wahidah, turun 1 sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia itu di bulan Ramadan. Turun secara gradual atau berangsur-angsur
juga di bulan Ramadan gitu. Selama 23 tahun kan Nabi Muhammad diutus jadi Rasul kan umur 40 dan wafat usia 63. 5 ayat dulu, satu surat gitu, seperti itu. Nah, tapi ada kaul yang mengatakan tidak, Al-Quran turun di Rabiul Awal. Karena melihat usia Nabi saat diangkat itu, ayat Iqra kan ayat yang pertama dianggapnya, itu dilihat bahwa Nabi berusia pas 40 dan Nabi lahir Rabiul Awal gitu. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim, beliau mengklaim ini pendapat aksariyatul ulama, katanya pendapat kebanyakan ulama. Klaim dari Imam Ibnu Qayyim seperti itu. Karena melihat bahwa lahirnya Nabi kan Rabiul Awal, berarti turun juga di bulan Rabiul Awal. Tapi mereka juga berbeda lagi di tanggal berapa. Ada yang katakan tanggal 8, ada yang katakan tanggal 12 Rabiul Awalnya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan di Rabiul Awal. Nah, pendapat ketiga ini yang mengatakan di 17 Rajab. Ini agak asing nih. Iya, agak asing, tapi memang itu ada di kutub-kutub, di kitab-kitab tuh disebutkan seperti itu. Jadi memang kalau cara membedakan, jadi kalau disebut Al-Quran itu ada yang anzala, ada yang nazzala. Ya, kalau anzala itu mungkin bisa dijelaskan perbedaan kata itu, Pak. Kalau anzala itu berarti turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia di Baitul Izzah, di langit dunia. Itu anzala ya. Anzala. Tapi kalau turun cara berangsur-angsur, Iqra dulu 5 ayat terus sampai Nabi wafat, itu Allah menyebutnya nazzala. Makanya kalau tanzilu mir rabbil alamin, berarti itu Al-Quran yang ada di tangan kita. Al-Quran yang ada di tangan kita itu adalah tanzil, karena turunnya secara berangsur-angsur. Nah, itu yang tadi ada yang mengatakan itu yang turun sekaligus itu terjadi pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian yang berangsur-angsur ada pendapat mengatakan itu pun di bulan suci Ramadan, ada yang mengatakan tidak, itu di Rabiul Awal dan lain sebagainya. Gitu, makanya nuzul Quran. Nah, kalau begitu berarti bisa beda definisi Quran ya? Enggak. Quran itu enggak, maksud saya gini. Kalau tadi dari Lauhul Mahfuz ke tadi Baitul Izzah itu kan ya. Izzah. Iya, betul. Itu Izzah. Quran berarti Quran itu sebenarnya dalam bentuk buku atau tulisan atau apa? Betul. Yang namanya Al-Quran itu. Jadi kita ada khilaf itu ya, apakah menyentuh Al-Quran harus dengan wudu? Nah, kan itu kan ke situ harinya ya. Iya, ke situ. Nah, bagi yang mengatakan itu yang la yamassuhu ilal mutahharun itu ya di surat Al-Waqiah. La yamassuhu ilal mutahharun. Innahu laqur'anun adzim la yamassuhu ilal mutahharun. Ya, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Bagi mengatakan itu maksudnya malaikat. Dan Al-Quran di situ adalah yang turun dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia itu. Itu yang memegangnya gitu. Bukan Al-Quran yang sekarang ada tangan kita. Waktu itu dibantah oleh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi ini kan Madzhab Syafi'i ya. Terkenal ya, salah satu ulama terbesar di madzhab Imam Syafi'i. Enggak masa dia bilang la yamassuhu ilal mutahharun, itu Al-Quran bukan Al-Quran yang di Baitul Izzah itu, tapi Al-Quran yang ada di tangan kita, mushaf. Karena ayat itu mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Iya, itu nazala ya. Nazala kata Imam Nawawi seperti itu. Itu Al-Quran yang benar-benar mereka menjelaskan itu dari segi bahasa gitu ya. Masya Allah. Ya, itu dalil terkuat kata Imam Nawawi, dalil terkuat bahwa menyentuh Al-Quran itu harus dengan wudu. Bahwa di surah Al-Waqiah itu la yamassuhu ilal mutahharun, setelahnya bilangnya tanzilun. Berarti nazzala yunazzilu tadi. Berarti itu mushaf. Bukan yang ada di Baitul Izzah seperti itu. Nah, jadi terus itu kan yang masuk Quran itu. Kalau jadi ini termasuk Quran juga pendapat ulama. Yang mana? Yang ada di kita ini kayak gini nih misalnya, itu Quran juga, bukan hanya yang ada di atas gitu ya. Sehingga tapi kan membatalkan wudu kan juga ulama mazhab masih berbeda pendapat kan? Ya. Bagi yang berdalil bahwa apa dalilnya membangga Al-Quran harus dengan wudu, Al-Waqiah la yamassuhu ilal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Bagi mereka yang mengatakan ini bukan Al-Quran yang ini, Al-Quran yang sana, mutahharun sini bukan orang tapi malaikat. Cuman ulama kita mengatakan mutahhar itu mutatahhirun. Manusia. Itu aspek fikih loh. Iya, aspek akidah ngeri lagi tuh. Kalamullah yang makhluk yang mana? Apa kalamullah makhluk? Oke, kalau yang di Baitul Izzah itu kalamullah azali, bukan makhluk itu. Bisa kafir kita. Nah, Al-Quran gimana yang ada ini? Itu Imam Ahmad mempertahankan itu sampai di penjara berapa era gitu kan. Nah, saat itu kan mengatakan bahwa Al-Quran yang kodim itu hanya yang di atas. Kalau yang di Musab ini baru. Imam Ahmad pertahankan itu sampai di penjara sekian. Dan semua kecuali Imam Syafi'i ya? Iya. Masya Allah. Itu Imam Abu Hanifah mengatakan takut gitu. Kita kalau mengatakan ini makhluk,
takut. Dia nggak berani gitu. Walaupun kalau mau Jadi- dibaca lebih dalam, banyak juga yang mengatakan ya itu hanya kalamullah yang Ya kalau di zaman Nabi sendiri kan yang nama Quran kan bentuknya seperti ini, Ustaz. ya Ya kan? Ya masih di tulang, di Lembaran-lembaran, kurma, ya. lembaran-lembaran ya. Ya, Jadi kambing. kalau Ustaz sendiri melihat perbedaan pendapat itu lebih enak mengatakan Quran itu yang sekarang ini ada atau yang di atas ya? Ya dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya. Ya, dua yang di atas tetap ada jelas. Nah, kemudian yang turun kepada Nabi SAW dengan Arabiah, dengan bahasa Arab ya, dengan lafaz yang disampaikan melalui Jibril itu. Nah ini kan karena kita sekarang sedang banyak memperingati nuzul Quran, terlepas dari pendapat itu ya. Nah ini kan esensinya bukan peringatannya, Iya. tapi apa sebenarnya yang diharapkan dari peringatan nuzul Quran itu apa, Ustaz? Khususnya di bulan Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan nih? Ya. Pertama saya masuk ke definisi Al-Quran ya. Definisi Al-Quran. Kan banyak juga, tapi ya pertama itu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Dari situ kita harus dari segi hati, wah ini firman Allah gitu. Gimana sih kita kalau kita orang cinta dengan seorang kan ingin lihat perkataannya gitu. Kita Baca. suka dengan fulan. Buka kata-katanya apa sih gitu. Saya bisa dengan Khalil Gibran. Saya penyita Khalil Gibran. Kan saya ingin Melihat tulisan baca. tulisannya. Ini Al-Quran kalamullah pertama. Terus Al-Munazzal ala Nabi Muhammad SAW. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran itu juga di antara sifatnya dia Al-Mu'jiz. Dia ada mu'jizat gitu. Mu'jizat ini tahaddi kata ulama. Al-Quran itu menantang. Ya bahwa tidak ada yang bisa menyerupainya. Saat itu di Mekah orang-orang Arab itu sedang gemar-gemarnya syair. Turun Al-Quran ditantang itu, ayo. Kuntum gitu ya. Bahasanya sangat indah. Indah banget itu ya. Ya, bahasanya sangat indah. Ditantang dulu satu Al-Quran, gak ada yang mampu. Akhirnya udah 100 ayat gak ada mampu. Akhirnya satu surat yang sangat pendek, Inna a'tainaka al-kautsar, ayo. Masya Allah. Gak ada yang mampu. Akhirnya satu ayat diminta juga tidak ada yang mampu. Walaupun ada nabi palsu ya, Musailimah al-Kadzdzab itu menandingi dia punya surat Fil ya. Iya. Ya al-fil wa ma adraka ma fil lahu dzanbun wabil lahu khurtum tawil. Obat non kafir. Iya. Jadi waktu itu ketangkep, orang itu ditangkap karena kata Sayyidina Abu Bakar, coba bacakan Al-Quran versi bukan Al-Quran, kitab suci ya, maaf. Kitab sucinya Musailimah al-Kadzdzab, coba baca. Dibaca sama pengikutnya. Al-fil wa ma adraka ma fil lahu dzanbun wabil lahu khurtum tawil. Itu Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, dari lafadznya kata beliau itu ketahuan bohong gitu. Jadi emang nggak sembarangan. Lafadz Quran tuh Arabnya tuh sangat-sangat luar biasa. Jadi mungkin bagi yang kurang paham, tolong diterjemahkan ya, biar mereka paham nih arti dari ayat tadi itu. Ini kitabnya Nabi palsu ya. Nabi palsu. Musailimah al-Kadzdzab. Al-fil gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kau apa itu gajah? Laudan bun dia punya ekor gitu ya. Terus lau khurtum tawil dia punya belalai yang panjang gitu. Ya Allah, beda banget dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil masya Allah. Mungkin kalau orang kita dikasih dua itu bingung, dua-duanya bagus. Tapi kalau orang Arab dulu tahu, kata Sayyidina Abu Bakar, apa ini katanya. Lucu sekali ayat ini gitu. Ini karangan Nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab. Jadi sangat Al-Quran itu punya dia mu'jiz, dia ada mu'jizat di situ. Itu dari segi bahasa. Kita nggak bahas dari segi Al-Quran itu luar biasa, dari sains ya, dari medis segala macam lah. Kalau kita lihat itu kita panjang lagi bahas tentang i'jazul Quran. Maka ada bidang khusus sendiri tentang i'jazul Quran. Kalamullah munazzal ala sayyidina Muhammad SAW al-mu'jiz. Dia memberikan mu'jizat di dalam Al-Quran itu. Kemudian al-muta'abbad bitilawatih. Beribadah bagi orang yang membacanya. Wassalam. Terakhir baru huwa shalla ilaina bitawatur, sampai kepada kita Al-Quran itu dengan mutawatir, bukan dengan ahad. Maka dari definisi ini itu seharusnya mendorong kita untuk membaca gitu, untuk membaca Al-Quran. Tadi ada kalimat mu'jiz, ayo digali itu mukjizat dalam Al-Quran apa aja itu kan. Pak Dr. Pak Quraisy pernah mengarang ya mukjizat Al-Quran itu. Dari kata jumlah Luar biasa itu. Luar biasa itu ya. Harusnya membuat kita semakin semangat untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau tingkatan kita dengan Al-Quran itu pertama baca. Kalau baca sudah bagus, baru kita masuk ke berikutnya. Kita itu bukan sekedar baca, tapi mulai masuk ke tadabbur. Ta'ammul ya, fi ma'aniha, merenung pada mana-mananya. Baru tingkat yang ketiga paling susah ini adalah amal. Nah, kita bagaimana umat Islam sekarang? Ya untuk baca aja mungkin sudah sulit gitu.
Apalagi Iya. untuk tadabbur gitu susah. Ya, saya pernah membaca sebuah penelitian dari LPTQ itu ya, tingkat provinsi Banten tuh. Di Banten nih, Ustaz, umat Islamnya kan luar biasa ya. Pesantrennya lebih dari 1000 di Banten tuh, banyak kiai. Tapi ketika survei itu masih ada 12,36% umat Islam di Banten yang belum bisa baca Quran. Ya. Itu bukan belum bisa, buta aksara. Dia tidak mengenal mana huruf hijaiyah gitu. Ini miris ya. Jadi bagaimana kita mau jadi mukjiz kalau membacanya aja tidak bisa ini gitu. Jadi bagi kita Al-Quran itu akan menjadi mukjiz itu apa kita hanya sekedar membaca atau memahami ya Ustaz? Ya memang pertama bagi kita yang udah bisa baca Al-Quran kadang malas baca Al-Quran. Lalu kalau malas baca Al-Quran gimana mau menelitinya gitu. Tapi ada orang yang memang seperti orang barat itu dia nggak pernah baca Al-Quran, dia hanya meneliti aja. Dilihat dari lafaz Al-Quran bagaimana Al-Quran bicara tentang penciptaan manusia. Dia nggak baca itu. Kan nyontek nyontek isinya aja kandungan ya. Seperti dulu ada heboh dulu di Yaman tuh ada seorang yang ahli ijaz Quran namanya Syekh Abdul Majid Az-Zindani, itu luar biasa itu ya. Dia memang latar belakangnya bukan agama. Latar belakangnya dia dokter medis, kayak Zakir Naik lah. Cuma dia tertarik dengan Islam, lalu dia sangat kuat dengan ijaz Al-Quran. Saat itu ada orang bilang bahwa menemukan bahwa sumber sakit itu bukan di otak, tapi berada di kulit. Jadi kalau orang dipukul itu sumber sakit itu bukan di otak, tapi kulit yang sumber. Dia bilang itu udah ada di Al-Quran. Iya, lalu ya tentang apa? Allah katakan di Al-Quran, kullaman nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyatukul adzab. Setiap orang yang disiksa di neraka itu setiap hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Ada kalimat liyazuku itu untuk merasakan. Nah, seperti itu. Jadi ada orang tertarik hanya ijaznya. Seperti dulu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar pernah menceritakan di zaman India, Inggris yang masih menjajah India itu ada seorang pelaut yang hebat namanya Mr. Brown itu ya. Dia dikeliling semua laut, 7 laut itu dia sudah keliling. Sampai ke India, dia lihat orang India tuh baca Al-Quran, lalu dia bilang ini apa? Saya kok lihat orang India ini suka baca gitu. Coba ada versi Urdu nggak? Versi bahasanya gitu, bahasa India. Bahasa Inggris maaf. Akhirnya dikasih dengan versi bahasa Inggris, dia baca. Dia salut. Ini siapa yang ngarang? Kok tahu laut gitu? Tentang apa itu? Iya, laut bicara Al-Quran bicara laut kan luar biasa. Marujal bahraini yaltaqiyan bainahum barzakhul la yabghiyan, tentang laut bagaimana, tentang badai segala macam. Ini wahyu dari siapa? Muhammad tuh pasti orang pesisir, orang tinggal di laut, anak nelayan atau apa? Enggak, Nabi kami lahir di Mekah bukan daerah laut, lalu hijrah ke Madinah juga bukan daerah laut. Tapi dia kagum gitu dengan Al-Quran mengupas lautan itu kok luar biasa. Masuk Islam itu. Masya Allah. Karena dia yakin ini bukan kalamul bashar, ini bukan perkataan manusia. Ini wahyu kayaknya. Karena nggak mungkin seorang Muhammad bisa tahu laut seperti ini. Saya aja mungkin nggak selihat ini gitu, sehebat ini. Gitu. Nah itu orang non Islam bisa takjub ya, bisa kemudian dia menjadi masuk Islam. Harusnya umat Islam dengan begitu harusnya lebih ini lagi Ustaz ya. Nah inilah mungkin waktunya Ramadan ini kita mungkin bagi umat Islam ini tidak hanya sekedar mengejar hatam gitu, bukannya baik ya. Bagi kita yang sudah sering hatam sebaiknya mungkin harus mentadaburinya dengan memahami maknanya gitu ya, membaca tafsirnya. Gitu. Maksud saya di bulan Ramadan ini bagi yang nggak pernah baca Quran saatnya baca Al-Quran. Waduh, yang sudah baca Quran, yang udah baca Quran hatamnya bagus, masuk ke tadabburnya, merenunginya gitu kan. Kata sahabat kata Ibnu Abbas kan, aku baca Al-Baqarah dan Al-Imran dengan tertil tadabbur lebih aku sukai daripada aku baca satu khatam. Kan seperti itu. Ya tergantung ke posisi kita sekarang. Kalau dulu sih kita waktu kecil nenek kita tuh mancing kita Al-Quran itu surat Yusuf. Nah, ganteng ya. Surat Yusuf itu kan kisahnya kan Allah kata ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Jadi cara nenek kita dulu sini. Ini nenek baca ya, ini di kisah tentang Nabi Yusuf ini. Ya kita dengerin itu mendekatkan ke anak-anak itu. Karena kisah Yusuf ini kan keren ya. Kalau orang untuk yang jago film itu banyak kajian ke kisah Yusuf ini. Bahwa awalnya diawali dengan mimpi melihat 11 bintang sujud dan matahari lalu bulan. Akhir kisahnya mimpi itu terwujud. Nah itu kan keren. Ending sama opening sama ending itu nyambung. Gitu.
Ya Luar apalagi dilihat dari tinjauan pendidikan ya pada Iya. orang tua lo, bahwa orang tua nggak boleh dikasih gitu Iya. ya. Gitu. Oh luar biasa kalau kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran gitu ya. Itu man saya nggak tahu nih apakah nenek-nenek dulu apa orang tua sekarang seperti itu gitu, cara mendekat gitu. Ayo nih, kita dulu cara orang tua kita, nenek kita dulu, ini saya bilang nenek kan, nenek saya seorang kayak apa? Ustazah lah. Cara mendekatkan cucu-cucunya itu dengan Al-Quran itu memang dengan kisah-kisah para nabi, terutama Yusuf. Nah, kalau kita lihat kata ulama itu semua kisah nabi itu pecah-pecah. Nabi Musa tuh ada di Al-Imran, dia Betul. ada di Al-Baqarah ada, tapi Yusuf tidak. Kisah Yusuf Dalam satu surat. Emang kalau ada riwayat hadis menyebutkan itu memang diturunkan untuk menghibur Nabi. Gitu. Karena saya Nabi kehilangan dua orang yang sangat disayanginya, yaitu istrinya Pamannya, Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dihiburlah Nabi dengan dua itu, di Isra dan Mi'rajkan, lalu diberikan surat Yusuf itu. Maka kalau ceritakan itu luar biasa pendekatannya gitu. Untuk supaya anak kita maulah adalah membaca Al-Quran gitu. Masya Allah Ustadz, ini mudah-mudahan dengan peringatan Nuzul Quran ini kita lebih perhatian terhadap Al-Quran ya. Ya. Khususnya pada orang tua, daripada nyeritain Donald Bebek gitu, atau film-film Hollywood gitu, sebaiknya orang tuanya membaca dari Al-Quran kemudian dituangkan kepada anak gitu. Iya betul. Baik Ustadz, terima kasih atas kehadirannya di podcast Berat Tangsel. Sama-sama. Ini sangat luar biasa ya, pasti sangat bermanfaat bagi podcast, bagi sobat podcast ya. Kita berharap Ustadz bisa tampil lagi nanti Insyaallah. dalam waktu yang berbeda. Baik sobat podcast Berat Tangsel, demikian bincang-bincang santai kami sambil menunggu buka puasa ya bersama Ustadz Kiai Haji Al-Mahdi, Dr. Al-Mahdi Akbar LCMA. Beliau adalah staf Bimas Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Jangan lupa untuk selalu pantau channel kami ya, like, subscribe dan share ya channel podcast Kemenak Tangsel. Setiap hari kita akan tayang hadir menemani Anda saat berbuka puasa. Akhirnya saya dari Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Azharul Fuad bersama kru yang bertugas yaitu Ahmad Rifai undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi besok dalam bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة